Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Lufiana dari kelas Kelas TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan dan basic Cisco. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini terdapat kabel, laptop, PC, dan juga switch. Nah, pada switch ini terdapat port-port yang namanya yaitu interface. Nah, interface ini nantinya akan dimasukkan pada access point laptop maupun PC. Nah, selain itu, pada VIS juga terdapat yang namanya port console. Nah, port console ini gunanya yaitu untuk mengkonfigurasi atau meremote pada PC maupun laptop. Nah, setelah itu ini yang kabel yang ujung sini itu nantinya akan terhubung pada port console. Sedangkan yang ujung satunya lagi itu akan terhubung pada laptop maupun PC. Selanjutnya kita akan mencoba untuk meremote pada Cisco paket tracer. Nah, langsung saja di sini kita tambahkan untuk satu buah switch dan juga satu buah PC. Lalu untuk meremote kita hubungkan menggunakan yang namanya yaitu kabel konsol. Di sini kita hubungkan, pilih konsol, hubungkan dengan PC, lalu pilih yang RS232. Untuk konfigurasi itu sebenarnya kita bisa masuk pada switch lalu di CLI. Nah, kita bisa mengonfigurasinya di sini. Namun pada kali ini kita akan mencoba untuk meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC. Kita masuk saja pada PC-nya, lalu ke desktop, terminal, lalu di OK saja. Nah, kita bisa mengonfigurasi atau meremote-nya di sini ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk konfigurasinya itu sama saja, namun pada switch tadi itu tidak ada tampilannya, jadi kita mengkonfigurasinya atau meremote-nya itu di sini. Nah, jika dirasa fontnya ini terlalu kecil, teman-teman bisa mengubahnya, masuk pada menu option, lalu preference, lalu font. Nah, di sini yang CLI ini bisa ubah ukurannya, lalu di apply, setelah itu di close. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini fontnya ini menjadi lebih besar, jadi lebih jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar untuk perintah-perintah dasarnya. Sebelumnya kita hapus dulu untuk PC-nya, kita delete. Nah, lalu kita buka tab CLI pada switch ini. Nah, di sini terdapat simbol lebih besar ini teman-teman. Nah, simbol ini itu artinya yaitu kita sudah masuk pada mode user atau level user. Di sini kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasinya. Sebenarnya pada mode user ini kita bisa melakukan konfigurasi. Cuman kita hanya bisa mengetes yaitu di sini misalkan ada telnet, SSH, dan lain-lain. Itu untuk mode user. Lalu yang kedua ada yang namanya mode privilege, yaitu kita ketikkan saja di sini enable. Nah, untuk tanda pagar ini itu artinya yaitu kita sudah masuk pada mode privilege. Pada mode privilege ini kita bisa menggunakan komen lebih banyak, jadi menjadi lebih leluasa. Lalu kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini komennya menjadi lebih banyak daripada yang mode user tadi. Nah, di sini ada more. More ini adalah lebih. Nah, teman-teman bisa klik enter untuk melihat satu lagi yang di bawahnya. Nah, yang kedua itu ada dengan menggunakan klik spasi. Nah, untuk yang spasi ini kita bisa langsung ditampilkan komennya semuanya ya teman-teman, dibanding yang tadi yang enter itu hanya satu. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya yaitu global configuration. Oke, di sini kita masukkan saja perintahnya yaitu conft. Nah, jika sudah ada tulisan config ini, itu artinya sudah masuk pada mode global configuration. Nah, lalu kita coba untuk tanda tanyakan. Nah, di sini itu banyak banget ya teman-teman untuk komen-komennya. Nah, terus teman-teman bisa ketikkan exit untuk keluar. Oke, pada mode privilege ini teman-teman bisa menggunakan komen-komen ininya ya teman-teman, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah datanya. Untuk melakukan konfigurasi atau mengubah datanya, teman-teman harus masuk pada mode global configuration. Jadi gitu ya teman-teman untuk dasar-dasar perintahnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya password ya teman-teman.
agar Swiss ini konfigurasinya aman dan tidak gampang dihack sama orang lain. Oke, langsung saja masih di CLI. Kita masuk pada mode Global Configuration. Oke, langsung saja di sini kita bisa ketikkan komennya, yaitu enable password 123. Nah, untuk passwordnya ini itu bebas ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan password yaitu 123. Lalu klik enter. Setelah itu kita coba untuk exit lagi. Nah, yang password tadi itu agar tidak kehack sama orang lain ya teman-teman. Jadi misalkan di sini kita mau masuk pada mode user atau privilege, kita harus memasukkan dulu untuk passwordnya. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, untuk passwordnya itu memang tidak terlihat ya teman-teman. Jadi tidak gampang dilihat sama orang lain. Nah, ini kita sudah masuk pada mode privilege. Nah, jika teman-teman lupa passwordnya, teman-teman bisa dilihat dengan menggunakan perintah show run. Nah, di sini tertulis ya teman-teman untuk passwordnya tadi yaitu 123. Lalu untuk keluar, teman-teman perintahkan saja key. Nah, namun pada mode enable password ini itu tidak aman ya teman-teman. Ini bisa gampang dihack sama orang lain. Nah, untuk yang lebih secure-nya kita bisa mencoba yang namanya enable secret. Nah, lalu kita masuk pada mode global konfigurasi. Lalu kita ketikkan enable secret Cisco. Nah, untuk passwordnya ini itu kan bebas ya teman-teman. Nah, di sini saya passwordnya yaitu Cisco. Lalu di enter. Lalu kita exit lagi. Nah, sekarang kita coba masuk pada mode privilege. Nah, di sini kita masukkan passwordnya yang tadi yaitu Cisco. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman pada mode privilege. Nah, yang masukkan password tadi itu teman-teman bisa masukkan password yang enable ataupun yang enable secret. Lalu kita coba untuk show run. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat untuk yang enable secret ini, untuk passwordnya ini itu terblokir ya teman-teman, jadi tidak gampang untuk dihack. Sedangkan yang enable password ini itu terlihat ya teman-teman. Nah, sebenarnya yang enable password ini itu bisa kita ubah supaya terblokir seperti ini ya teman-teman. Nah, caranya kita keluar dulu, perintahkan key, lalu masuk pada mode global configuration. Nah, setelah itu kita perintahkan service password encryption. Nah, untuk komen service password encryption ini itu artinya yaitu untuk mengubah yang password 123 tadi supaya terblokir seperti yang enable secret. Oke, lalu kita exit. Nah, di sini bisa dilihat untuk enable passwordnya yang tadi itu sudah terblokir seperti yang enable secret ini ya teman-teman. Namun ini masih tidak secure ya teman-teman, karena ini masih bisa di decrypt. Artinya ini masih bisa dihack sama orang lain. Sekarang kita coba copy, lalu masuk ke Google. Lalu kita ketikkan Cisco password decrypt. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Teman-teman bisa pilih yang salah satunya.
Nah, lalu di sini kita paste yang tadi, kita submit. Nah, ini bisa dilihat untuk password yang 123 tadi itu masih bisa dilihat ya teman-teman, jadi tidak secure, masih bisa gampang dihack sama orang lain. Nah, jadi sebaiknya kita gunakan yang enable secret saja ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address pada router. Kita langsung saja tambahkan routernya. Nah, saya pilih yang terakhir ini ya teman-teman. Setelah itu kita juga tambahkan satu buah switch dan juga 2 PC untuk yang di sini dan 1 PC untuk yang sini. Lalu kita hubungkan dari router ke switch, lalu switch ke PC 1, ke PC 2, dan juga ke PC 3. Nah, di sini untuk PC 1 dan 2 itu beda blok subnet sama PC yang 3 ini, teman-teman. Karena di sini sudah beda segmen. Segmen itu artinya pada port-port ini ya, teman-teman. Nah, di sini pada port 0 garing 0 itu untuk PC 1 dan 2, sedangkan untuk PC 3 itu di port 01, yaitu segmen 2. Nah, di sini untuk FA00 ini untuk segmen 1 dan untuk FA01 ini untuk segmen yang 2. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perumpamaannya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mengkonfigurasi yaitu pada di FA ini. Nah, di sini kita dulu itu masukkan IP-nya lalu kita on-kan ininya. Tapi di sini kita akan menggunakan tab CLI. Nah, di sini kita keluar terlebih dahulu. Nah, untuk mengkonfigurasi kita langsung saja masuk pada mode global configuration. Namun sebelum kita konfigurasi di sini kita akan menjabarkan untuk IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan untuk yang segmen 1 ini kita beri IP 10.10.10.0/24. Nah, untuk yang segmen 2 ini kita beri IP 20.20.20.0/24. Nah, lalu untuk yang FA00 ini kita beri 10.10.10.1. Lalu yang PC 1 ini 10.10.10.2. Yang PC 2 ini 10.10.10.3. Nah, yang terakhir untuk yang PC 3 ini yaitu 20.20.20.2. Dan untuk yang FA01 ini yaitu 20.20.20.1. Oke, kita langsung saja konfigurasi pada routernya. Yang pertama itu pada interface FA00. Terus kita nyalakan kabelnya yaitu dengan perintah no shutdown. Setelah itu kita exit. Nah, selanjutnya kita perintahkan juga untuk yang interface FA01. Di sini kita nyalakan juga untuk kabelnya. Lalu kita exit. Nah, ini untuk keduanya ini kabelnya sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita masuk lagi pada interface 00. Kita masukkan IP-nya yang tadi yaitu IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Nah, pada Cisco ini itu menggunakan subnet mask ya teman-teman, bukan /24. Setelah itu kita exit. Nah, lalu kita perintahkan juga pada interface FA01. Nah, kita masukkan juga untuk IP address-nya.
itu 20 titik 1 255 titik 0, lalu exit dan exit lagi. Oke, untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita konfigurasi, di sini kita perintahkan yaitu IP interface brief. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat untuk yang FA00 ini tadi IP-nya 10.10.10.1, dan untuk yang FA01 ini tadi yaitu 20.20.20.1, dan untuk statusnya ini yaitu sudah up, itu artinya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC-nya. Yang pertama pada PC 1, masuk ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu untuk subnet mask-nya 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya yaitu yang tadi yang pada IP FA00 yaitu 10.10.10.1. Lalu pada PC 2, masuk ke desktop, IP kita masukkan IP-nya 10.10.10.3. Subnet mask-nya sama seperti tadi 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya juga sama karena masih di FA00 yaitu 10.10.10.1. Lalu yang terakhir pada PC 3 kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2, dan untuk subnet mask-nya masih sama 255.255.0, dan untuk gateway-nya itu ini yaitu 20.20.20.1 yang tadi IP FA01 ya teman-teman. Setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita coba kirim paket untuk mengatesnya. Misalkan di sini dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini successful ya teman-teman. Selanjutnya untuk PC 2 ke PC 3. Nah, ini masih valid, kita coba lagi. Nah, ini sukses ya teman-teman. Lalu kita coba juga dari PC 3 ke PC 1. Masih valid, kita coba lagi. Nah, ini sukses ya teman-teman. Jadi semuanya sukses. Selanjutnya kita akan mencoba untuk perintah N. Nah, perintah N ini sama seperti perintah exit. Kita masuk saja pada CLI di routernya. Nah, di sini kita masuk ke mode global configuration. Lalu masuk ke interface FA00. Nah, kalau kita perintahkan exit, itu kan kita akan masuk pada mode configuration lagi ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang N ini kita akan langsung keluar ke mode privilege. Nah, di sini kita coba masuk ke interface lagi A00, lalu kita perintahkan N. Nah, di sini langsung ke mode privilege ya teman-teman. Jadi itu untuk perintah N. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.